Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, meloka pasti senganyi aleku. Asaku Yenaritu Yuli dari Departemen Geofisika Fakultas MIPA. Baik, saya akan menjelaskan materi pekan ketiga dengan submateri yang begitu menarik untuk dibahas, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Perlu kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan filsafat. Filsafat adalah cabang ilmu yang mengkaji tentang masalah mendasar dalam kehidupan. Filsafat, falsafah, atau filosofi adalah metodologi yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan umum dan asasi. Misalnya, pertanyaan-pertanyaan umum dan mendasar tentang topik seperti keberadaan, alasan, eksistensi, penalaran, nilai, pikiran, akal budi, dan bahasa. Adapun 4 cabang utama dari filsafat, yaitu yang pertama metafisika, yaitu cabang filsafat yang mempelajari hakikat realitas terdalam dari segala sesuatu, baik bersifat fisik maupun non-fisik. Metafisika juga mempelajari tentang keberadaan Tuhan, hakikat pikiran dan kesadaran, serta hubungan antara pikiran dan tubuh. Yang kedua, yaitu epistemologi, yaitu cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan dan keyakinan. Epistemologi membahas tentang sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, metode, dan kesalihan pengetahuan. Yang ketiga, yaitu etika. Etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang moral dan nilai-nilai. Etika membahas tentang apa yang benar dan salah, baik dan buruk, serta bagaimana kita harus hidup. Yang keempat, logika. Logika yaitu cabang filsafat yang mempelajari tentang cara berpikir yang benar dan argumentasi yang baik. Logika membahas tentang teknik-teknik untuk memperoleh kesimpulan dari suatu pemikiran tertentu dan mempelajari asas, aturan, dan tata cara penalaran yang baik. Selain 4 cabang utama yang telah saya sebutkan, ada juga cabang filsafat lainnya seperti estetika dan lain-lain. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa mendalam yang dilakukan oleh founder-founder kita yang dituangkan dalam suatu sistem. Dan Pancasila juga sebagai sistem filsafat juga mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pedoman sikap, tingkah laku, dan tindakan. Dan juga merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan utuh yang saling terkait dan berhubungan secara koheren. Dan mengapa Pancasila dikatakan atau diperlukan dalam sistem filsafat? Karena filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan sebagai genetivus subjektivus. Yang pertama itu genetivus objektivus, di mana Pancasila dapat dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Yang kedua, yaitu genetivus subjektivus, di mana nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi sebagai aliran filsafat yang berkembang baik untuk menemukan hal yang sesuai ataupun yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebelum itu, kita juga harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan filosofis Granslek dan Weltanschauung. Filosofis Granslek dan Weltanschauung merupakan konsep filosofis dengan makna yang berbeda. Filosofis Granslek istilah Belanda, berarti landasan filosofis atau filsafat fundamental. Hal ini mengacu keyakinan, pemikiran, dan keinginan yang mendasari struktur politik dan sosial suatu negara. Di sisi lain, Weltanschauung adalah istilah Jerman, berarti pandangan dunia atau konsepsi dunia yang mencakup segalanya. Ini mencakup keyakinan mendasar seseorang atau masyarakat tentang hakikat realitas, termasuk pandangan mereka tentang moralitas, etika, dan spiritualitas. Soekarno menyebut filosofis Granslek untuk menggambarkan landasan filosofis negara yang diyakini tertuang dalam Pancasila, yaitu dalam 5 sila Pancasila. Pancasila merupakan sistem filsafat yang mempunyai 3 landasan. Yang pertama, landasan ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat keberadaan. Landasan ontologis
Pancasila juga upaya memahami hakikat asas Pancasila. Kajian Pancasila sebagai sistem filsafat bertujuan untuk mengetahui hakikat dasar sila Pancasila. Yang kedua, landasan epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari asal-usul, kondisi, struktur, metode, dan keabsahan ilmu pengetahuan. Landasan epistemologi berupaya untuk memahami sumber ilmu pengetahuan, proses, kondisi ilmu pengetahuan, dan batasan ilmu pengetahuan serta keabsahan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, landasan aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai dan sistem nilai, di mana berupaya untuk memahami nilai-nilai yang didasarkan dalam nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila Pancasila, yang mempelajari landasan kehidupan berbangsa bermasyarakat Indonesia. Perlu juga diketahui bahwa Pancasila mempunyai 4 sumber, yaitu historis, sosiologis, politik, dan yuridis, dan sumber-sumber tersebut saling berikatan dan melengkapi satu sama lain. Yang pertama, sumber historis atau sejarah, merujuk pada latar belakang sejarah yang mendasari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan hasil pemikiran mendalam para founding father yang berupaya menggali nilai-nilai dasar dan merumuskan landasan negara yang menjadi dasar negara didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, sumber sosiologis. Sumber ini ternyata terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah masyarakat awam yang memandang Pancasila sebagai pedoman hidup yang sudah dikenal dalam masyarakat Indonesia, berupaya keyakinan agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua adalah kalangan terpelajar yang memandang Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori akademis. Yang ketiga, sumber politik. Sumber ini mengacu pada pandangan politik yang melandasi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan ideologi negara dan nasional yang terbuka dan dinamis, yang merupakan suatu sistem gagasan atau pemikiran yang menjadi dasar tindakan politik. Dan yang terakhir atau keempat, sumber yuridis. Sumber ini merujuk pada landasan hukum Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pancasila adalah dasar negara adalah Indonesia dari tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat dimulai dari masa era Soekarno, di mana Pancasila sebagai sistem filsafat yang dikenal dengan istilah filosofis groundslike. Dan yang kedua, era Soeharto, di mana sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis dengan istilah Weltanschauung. Dan yang ketiga yaitu era reformasi sebagai sistem filsafat. Ini kurang terdengar resonansinya. Dan adapun tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat ada 2. Yang pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan yang sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Yang kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara kemakmuran rakyat secara merata. Ya, itulah tadi pemaparan materi saya mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.